Shalom adik-adik, tema ibadah hari ini, percaya Tuhan menyelamatkanmu. Dan untuk bahan firman-Nya, terambil dari Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Latihan bersepeda. Pastinya, buat adik-adik yang punya sepeda, pernah berlatih main sepeda. Nah, adik-adik, masih ingat nggak bagaimana rasanya waktu kalian sedang berlatih main sepeda? Pasti awal-awalnya takut ya, karena pasti ada rasa takut jatuh atau takut menabrak sesuatu. Nah adik-adik, itulah mengapa kalau kita latihan naik sepeda, kita harus didampingi oleh orang yang sudah dewasa dan juga oleh orang-orang yang bisa bermain sepeda. Nantinya, orang dewasa itu akan mendampingi kita, mengawasi kita, dan juga menolong kita sewaktu kita mengalami kesulitan dalam berlatih bermain sepeda. Kalau kita berlatih main sepeda sambil didampingi orang dewasa, maka kita tidak perlu takut lagi kalau nanti jatuh atau menabrak sesuatu, karena sudah ada yang mengawasi kita. Jika kita terus berlatih dan terus berlatih, maka pada akhirnya kita pun akan pandai main sepeda. Adik-adik, pada cerita kita hari ini, bangsa Israel juga mengalami berbagai tantangan, seperti seorang anak yang sedang berlatih main sepeda. Untuk lebih jelasnya, kita lihat cerita berikut ini. Setelah Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel untuk berkeliling di padang gurun selama 40 tahun lamanya, maka mulailah bangsa Israel mengelilingi padang gurun. Berbagai tempat mereka lalui selama mereka mengembara di padang gurun. Sampai pada akhirnya, mereka pun tiba di tepi Laut Teberau, tempat di mana mereka dahulu diselamatkan Tuhan dari tangan Firaun. Mereka pun berjalan menyusuri tepi Laut Teberau. Ketika bangsa Israel berjalan di dekat Laut Teberau, mulailah mereka merasa kesal dan bosan karena perjalanan yang begitu panjang. Dan saat itu, bangsa Israel juga sedang kekurangan air, karena tempat di mana mereka berada saat itu tidak ditemukan sumber mata air. Karena bangsa Israel sudah kelelahan dan mereka juga kekurangan air, maka mulailah bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Musa. Bangsa Israel pun datang berbondong-bondong menemui Musa dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Musa. Mereka menyampaikan kekesalannya dan kekecewaannya karena mereka merasa kelelahan dan juga tidak ada air di sekitar mereka. Melihat bangsa Israel bersungut-sungut, Musa pun berusaha menenangkan mereka. Akan tetapi, ketika Musa berusaha untuk menenangkan mereka, justru bangsa Israel semakin bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan dan Musa. Mereka menunjukkan tempat air minum yang sudah kosong kepada Musa. Bahkan, bangsa Israel menyatakan bosan dan muak kepada mana, roti dari surga yang diberikan Tuhan, khusus kepada bangsa Israel, sebagai bekal bagi mereka selama mereka mengembara di padang gurun. Padahal, mana dapat dimakan langsung atau dibuat menjadi berbagai jenis makanan, entah itu roti, kue, maupun beragam makanan lainnya. Bangsa Israel sedikit pun tidak bersyukur kepada Tuhan atas mana yang diberikan Tuhan kepada mereka. Padahal, setiap pagi, Tuhan selalu memberikan mana selama 6 hari seminggu untuk memberikan makanan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak kelaparan. Ketika Tuhan mendengar sungut-sungut bangsa Israel, dan juga ketika Tuhan mendengar bahwa bangsa Israel mengatakan muak terhadap mana yang sudah diberikan Tuhan sebagai makanan bagi bangsa Israel, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Akhirnya, Tuhan pun melepaskan beribu-ribu ular tedung ke tengah-tengah bangsa Israel yang akan menghukum mereka. Ular-ular tedung itu adalah ular-ular yang sangat berbisa, sehingga barang siapa yang digigit oleh ular tersebut pasti akan mati. Ketika bangsa Israel melihat bahwa ada ular yang begitu banyak datang kepada mereka, mereka pun menjadi sangat ketakutan dan khawatir. Dan akhirnya, mereka pun berusaha menyelamatkan diri dari gigitan ular-ular tedung itu. Mereka berlari sekencang-kencangnya demi menghindari gigitan ular tedung itu. Akan tetapi, ular-ular tedung itu berlari lebih cepat daripada orang-orang Israel, sehingga banyak dari antara orang Israel yang berhasil digigit oleh ular itu. Dan karena bisa ular tedung itu begitu berbahaya, maka banyak dari antara orang Israel yang digigit mengalami kematian. Ketika orang-orang Israel menyadari bahwa ular-ular tedung itu adalah dari Tuhan, maka menyesallah mereka atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dan akhirnya, mereka pun datang menghadap kepada Musa untuk memohon belas kasihannya supaya berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan dan juga keselamatan daripada Tuhan. Akhirnya,
Musa pun menerima kedatangan orang-orang Israel itu dengan baik, dan ia pun mau menaikkan doa kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa bagi orang-orang Israel, dan juga memohon keselamatan bagi orang-orang Israel, supaya orang-orang yang sudah digigit oleh ular tedung itu tidak mati, melainkan beroleh kesembuhan. Tuhan pun mendengarkan doa Musa dan mengabulkan permintaannya, dan akhirnya memerintahkan kepada Musa supaya ia membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Nantinya, siapapun yang digigit oleh ular tedung dan melihat kepada patung ular itu, maka ia akan selamat dan tidak mengalami kematian. Kemudian, Musa pun mulai menyiapkan tungku dan juga tempat peleburan untuk membuat ular tembaga yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Musa pun memasukkan beberapa batang tembaga ke dalam tempat peleburan tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya jadilah ular tembaga tersebut. Musa pun kemudian membawa ular tembaga tersebut ke sebuah tempat di mana sudah disediakan sebuah tiang untuk menempatkan ular tembaga tersebut. Nantinya, setiap orang Israel yang digigit oleh ular tedung bisa datang dan melihat kepada ular tembaga yang sudah dibuat oleh Musa supaya mereka tidak mati, melainkan beroleh keselamatan. Dan dari bangsa itu, ada begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong menuju ke patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa supaya mereka beroleh keselamatan sehingga mereka tidak mati akibat dari gigitan ular tedung yang mereka terima. Setiap orang Israel yang digigit oleh ular tedung dan mereka bisa melihat kepada ular tembaga itu, maka mereka pun selamat dan tidak mati. Adik-adik, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Ia bisa menolong kita melalui berbagai cara. Melalui berbagai media, ia bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya, termasuk pada adik-adik. Nah, jika adik-adik punya pergumulan atau permasalahan, maka adik-adik harus datang kepada Tuhan, berdoa, dan memohon pertolongan atau keselamatan daripada Tuhan. Maka, Tuhan pasti akan menolong atau menyelamatkan adik-adik. Misalkan, jika adik-adik sakit, maka Tuhan akan menolong adik-adik melalui obat-obatan yang diberikan oleh papa mama, atau bisa juga melalui dokter, dan juga melalui perawatan papa mama. Atau jika adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar seperti pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Tuhan bisa membantu adik-adik melalui orang-orang di sekitar adik-adik, misalkan melalui kakak, papa, atau mama. Melalui pelajaran hari ini, Tuhan mengajarkan kita semua bahwa Ia pasti akan menolong setiap anak-anaknya mengalami kesulitan melalui berbagai cara yang tidak kita duga. Melalui cerita hari ini, adik-adik tidak perlu lagi khawatir jika menghadapi permasalahan atau pergumulan, karena Tuhan pasti menolong adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, semoga Tuhan selalu memberkati adik-adik dan juga keluarga adik-adik.